Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh mitra Gramedia yang sudah bergabung di webinar kita hari ini ya. Sudah pukul 2.05, kita sambil menunggu teman-teman kita yang lain, mungkin kita bisa mulai saja dulu untuk openingnya. Jadi teman-teman mitra, webinar kali ini adalah lanjutan dari webinar Sapa Mitra edisi 1 yang sebelumnya sudah kita laksanakan dengan tema valuable salesperson, di mana pada tema sebelumnya kita membahas tentang good attitude atau perilaku yang baik yang juga merupakan skill yang dibutuhkan oleh seorang salesperson atau mitra Gramedia. Mudah-mudahan teman-teman mitra Gramedia masih ingat dengan apa yang kita bahas di bulan Januari, dan mudah-mudahan juga apa yang sudah kita sampaikan bisa diimplementasikan dalam pelaksanaan kegiatan mitra Gramedia sehari-harinya. Nah, pada kesempatan kali ini di episode 2, kita ingin membahas mengenai perubahan yang terjadi ya. Jadi memang perubahan yang terjadi saat ini sangat cepat dan dihadapi oleh seluruh kita, baik sebagai mitra ataupun sebagai mitra Gramedia ataupun sebagai PT Men. Nah, bagaimana cara kita menghadapi itu akan kita bahas di sini. Bagaimana kita menghadapi perubahan kebutuhan dari pasar, bagaimana kita menghadapi perubahan cara berkomunikasi dengan pelanggan. Jadi mudah-mudahan nanti mitra Gramedia setelah mengikuti pelatihan ini bisa beradaptasi dengan perubahan, bahkan nantinya bisa juga menikmati terjadinya perubahan tersebut. Nah, kalau kita coba summary apa yang akan kita di sini, ada 3 hal penting yang sebenarnya nanti narasumber kita akan sampaikan. Yang pertama adalah bagaimana cara kita mengantisipasi perubahan, kemudian bagaimana kita beradaptasi dengan perubahan, dan yang terakhir bagaimana kita nanti sebagai salesperson menikmati perubahan dan selalu siap ketika nanti ada perubahan-perubahan yang ada lagi di masa yang akan datang. Nah, webinar kita hari ini masih difasilitasi oleh Mas Darlis Trianto yang sudah hadir bersama kita pada hari ini. Selamat siang Mas Darlis. Selamat siang teman-teman. Ya, nah mungkin kalau teman-teman mitra yang baru bergabung di episode 2 ini, saya mungkin kembali perkenalkan bahwa Mas Darlis adalah salah seorang training specialist dari Gramedia. Beliau bergabung di Kompas Gramedia sejak tahun 1996 ya, sudah sangat lama. Nah, sejak tahun 2011 dia mulai menggeluti dunia pelatihan, dan sejak 2017 Mas Darlis aktif sekali dalam proses pengembangan karyawan Kompas Gramedia khususnya di Group of Manufacture gitu ya. Nah, tapi sebelum kita memulai acara ini, nah saya ada sedikit opening question gitu ya, atau pertanyaan pembuka kepada seluruh teman-teman mitra yang digunakan nanti untuk Mas Darlis untuk memahami sejauh apa pemahaman kita tentang perubahan. Saya coba share sebentar, coba diklik sekarang. Oh, udah ada yang jawab tuh. Satu ya, sudah ada yang satu karena masuk ke Mas. Sudah satu tuh yang menjawab. Oke, sudah 2 yang menjawab. Halo. Oke, lanjut. Ya, silakan Mas. Oh iya, enggak mau nanya tadi masuk nggak punya saya. Masuk nih. Sudah 3 Soalnya yang masuk. pakai HP tadi ini nyobanya nih. Pakai HP bisa kok Mas harusnya. Iya. Lagi di luar juga, Pak. Oke. Sambil dengar. Oke, ini agak dua kutub nih ya. Oke, udah tambah 1 rasa khawatir ya. Tambah lagi rasa khawatir. Waduh, banyak yang khawatir kayaknya ini di Mitra Gramedia nih kayaknya. Khawatir apa ya? Khawatir nggak dapat insentif. Siap. Waduh. Oke, udah mulai banyak ini yang jawab agak menyebar ya Mas Daris ya. Jadi iya betul nih. Jawabannya nih, Mas. agak menyebar ya. Oke. Kita tunggu lagi, sudah ada 56 orang yang join di sini ya sebenarnya. Ayo seluruh peserta mohon diisi link voting yang ada di menu chat untuk dijawab satu pertanyaan kita. Mengapa alasan kita itu biasanya sulit menghadapi perubahan? Oke, tambah lagi. Udah seimbang sekarang antara minta nyaman sama rasa khawatir ini. Oke, baik. Jadi
Iya, kita sudah dapat gambaran nih Mas Darlis. Ada Betul. beberapa teman-teman mitra kita memang menganggap kita tidak takut menghadapi perubahan karena memang pertama karena inginnya nyaman, berubah tapi nyaman, atau ingin terkenang terus dengan masa lalu, atau juga rasa khawatir yang terlalu berlebihan karena memang Ya. masa depan itu masih merupakan misteri gitu ya. Nah, supaya kita bisa nanti dapat perspektif yang lebih komprehensif dari Mas Darlis sebagai narasumber, nah saya persilahkan kepada Mas Darlis untuk memulai presentasinya. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan juga bahwa nanti webinar kita akan berlangsung lebih kurang 2 jam dan mohon untuk ketertiban teman-teman bersama selama nanti sesi presentasi ini mic-nya mohon di mute ya. Jadi nanti ketika ada pertanyaan, monggo silahkan raise hand. Nanti setelah kita unmute, baru nanti pertanyaannya bisa disampaikan. Nah, jangan lupa juga nanti ketika menjawab pertanyaan itu mohon namanya dan domisilinya itu ya disebutkan juga kepada kita. Oke, untuk mempersingkat waktu kepada Mas Darlis saya persilahkan ya Mas ya, saya stop share dulu. Siap. Mas Khairul, terima kasih. Rekan-rekan mitra Gramedia, apa kabar? Jumpa lagi ya bersama saya Darlis Trianto. Nah, kalau perjumpaan pertama tadi Mas Khairul sudah sampaikan, kita banyak sekali bicara mengenai sales value kemarin ya. Jadi apa aja sih value seorang sales gitu ya, yang selaras dengan value yang ada yang hidup dan tumbuh di Kompas Gramedia. Ada caring, credible, kompeten, kompetitif, dan customer relate. Nah, pada kesempatan ini kita akan sama-sama berdiskusi hal baru sahabat ya. Jadi kita akan berdiskusi mengenai mindset to change. Kira-kira hal-hal apa saja sih yang dibutuhkan, cara berpikir dan bertindak untuk menghadapi perubahan. Rekan-rekan mitra, sebagai seorang trainer, saya punya 2 tugas nih. Tugas pertama saya adalah untuk menggelisahkan orang-orang yang hidupnya terlalu nyaman. Ya. Yang kedua, tugas saya adalah membantu orang yang hidupnya khawatir, cenderung panik gitu ya. Nah, saya hadir untuk memberikan semangat, untuk memberikan antusiasme, untuk memberikan optimisme gitu ya, supaya kembali mampu berkontribusi untuk hidupnya di kemudian hari. Nah, dari kedua tugas saya ini kira-kira apa sih yang dibutuhkan teman-teman untuk saya bisa berbagi hari ini gitu ya. Tadi kelihatan dari survei yang diberikan oleh Mas Khairul. Nah, ini mempermudah tugas saya teman-teman ya. Ada syaratnya sebenarnya. Syarat pertama saya harap teman-teman itu boleh santai dalam mengikuti sesi kita kali ini gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau seduh kopi, mau nyiapkan camilannya, silakan gitu ya. Nah, duduk tenang dan izinkan saya melakukan kedua tugas ini. Gitu ya. Boleh? Baik, rekan-rekan kita mulai saja. Nah, coba kita sejenak tengok sekitar kita teman-teman. Di mana ketenangan adalah sesuatu yang asing sekarang ini. Ya, pemicunya perubahan. Ya, benar teman-teman, perubahan. Perubahan dahsyat itu kan sedang terjadi di sekitar kita. Begitu cepat, lalu masif, dan nggak terelakkan. Nggak terelakkan, sahabat. Nah, tentu rekan-rekan mitra Gramedia seringkali mendengar ungkapan yang berkata seperti ini. Tidak ada yang abadi, kecuali perubahan itu sendiri. Ya. Nah, dari ungkapan itu, teman-teman, bermakna demikian. Jadi, dengarkan baik-baik ya. Tidak ada yang dapat kita lakukan untuk menghambat laju perubahan. Ya. Yang dapat kita lakukan hanyalah mengarahkan perubahan dan atau mengantisipasi perubahan. Sekali lagi ya, ini penting sekali teman-teman. Arti dari tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri ya punya makna gini. Tidak ada yang dapat kita lakukan untuk menghambat laju perubahan. Ya. Yang dapat kita lakukan hanyalah mengarahkan perubahan dan atau mengantisipasi perubahan.
Rekan-rekan, izinkan saya memberikan contoh pribadi. Termute Mas, sorry Mas Darlis. Masih di mute. Oke. Dari tadi ke-mute ya Mas? Ke-mute, oke. Baiklah, baiklah. Baik, saya ulangi kalau gitu ya. Silakan Mas. Ya, saya ulangi teman-teman. Tadi saya mengajak rekan-rekan tadi ya untuk sedikit nengok sekitar kita, di mana ketenangan belakangan ini kan menjadi hal yang asing, ya. Nah, pemicunya adalah perubahan, teman-teman. Yes, betul, perubahan. Perubahan yang dahsyat sedang terjadi di sekitar kita begitu masif dan tak terelakkan, ya. Nah, teman-teman pasti sering mendengar ungkapan atau pameo yang berkata sebagian nih, tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri, ya. Nah, rekan-rekan mitra, apa sih makna dari ungkapan ini? Jadi saya memaknai ini seperti ini, teman-teman. Tidak ada yang dapat menghambat laju perubahan. Tidak ada yang dapat menghambat laju perubahan. Yang dapat kita lakukan adalah mengarahkan perubahan dan atau mengantisipasi perubahan. Saya akan ulangi sekali lagi ya sahabat, karena ini penting sekali buat topik kita hari ini. Ya, maksud dari tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri, maksudnya seperti tidak ada yang dapat menghambat laju perubahan. Yang dapat kita lakukan adalah mengarahkan perubahan dan atau mengantisipasi perubahan. Rekan-rekan, izinkan saya untuk mencontohkan pribadi gitu ya. Di dalam profesi saya menekuni dunia pelatihan atau training, perubahan itu terjadi loh sahabat. Ya, itu mengikuti era industrinya. Ada industri O, ada industri 1.0, ada industri 2.0. Sekarang kita udah sampai di 4.0, menjelang ke 5.0. Nah, masing-masing perubahan dari industri itu ternyata pelatihannya juga ikut menyesuaikan, ya. Pada industri O, pada zaman pertanian dan pemburu gitu ya teman-teman, itu tidak ada pencetusnya, tapi bagaimana cara berburu, bagaimana cara bertani itu diceritakan secara turun temurun, ya. Berjalannya waktu sampai sekarang di era 4.0, ya. Mesin uap sudah ada, lalu listrik sudah ada di era personal komputer ya, PC sekarang sudah ada. Sekarang kita masuk di era internet, ya. Itu cara pelatihannya juga beda, ya. Dan kita akan menjelang ke era 5.0. Itu udah masuk lagi ke artificial intelligence, ya. Nanti lagi teman-teman yang namanya pelatihan itu udah nggak ada lagi katalog gitu ya, sudah nggak ada lagi kita milih-milih pelatihan. Jadi contohnya udah mulai loh dari sekarang, ya. Misalnya teman-teman punya antusiasme misalnya dengan ikan cupang lah, sekarang kan lagi banyak tuh ikan cupang ya. Teman-teman nggak sadar begitu teman-teman coba searching gitu ya mengenai cara memelihara ikan cupang, nggak sadar tuh ya, lama-lama coba perhatikan di Tokopedia kita masuk ya ikan cupang, pokoknya hal-hal mengenai ikan cupang di sosial media kita masuk ya. Nah, demikian juga nanti di era pelatihan. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini sahabat ya, bertahun-tahun saya menekuni di dunia pelatihan ya, saya terbiasa melakukan pelatihan dengan skema tatap muka. Jadi di kelas ya, di kelas ketemu dengan peserta, bisa lakukan ice breaking gitu ya, bisa macam-macam dilakukan di kelas. Nah, sampai suatu ketika rekan-rekan di awal Maret 2020, lalu kebijakan pemerintah mengatakan semua harus dilakukan di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah gitu ya. Nah, ini saya mengalami harus banyak menyesuaikan diri. Dari skema pelatihan tatap muka, akhirnya saya harus bisa melakukan pelatihan
virtual seperti yang sekarang kita lakukan, ya. Dan ini penyesuaiannya buat saya nggak mudah, ya. Nanti itulah pengalaman saya terhadap perubahan. Nah, rekan-rekan, yang menarik adalah gini, gangguan, kenyamanan dan ketidakpastian mungkin dalam versi yang berbeda, tapi pasti loh ya, tapi pasti tentunya juga akan mengganggu rekan-rekan mitra Gramedia. Betul ya? Nah, sejujurnya perubahan kali ini sungguh-sungguh mengusik kenyamanan dan membawa kita kepada situasi yang boleh dikatakan serba tidak menentu, teman-teman. Ya, sehingga adalah wajar kalau tadi di survei muncul khawatir gitu ya, takut gitu teman-teman. Ya, lalu itu di dunia pelatihan. Kalau kira-kira nih di dunianya teman-teman, di dunia sales, apa sih yang terjadi perubahannya? Boleh nggak Mas Khairul kita cari volunteer nih Mas? Kira-kira apa sih perubahan yang terjadi di dunia sales nih? Ayo, kepada teman-teman mitra mungkin bisa di-share ya. Jadi pastikan teman-teman mitra sebelumnya sudah ada yang dengan cara-cara yang sebelumnya, kemudian sudah berubah dengan cara-cara baru. Ada bisa share perubahan yang terjadi. Boleh? Ada yang bisa menyampaikan perubahan yang dirasakan? Silakan. Silakan. Halo. Ya, apa kabar Pak? Apa kabar Pak Darul? Mas Khairul? Baik. Ya, adanya perubahan dari konvensional itu ke digital. Ini yang sering, ini yang sering seperti saya yang udah kurang mengikuti IT itu kan jadi agak sedikit ketinggalan. Tapi alhamdulillah masih relasi yang di lapangan masih mengendaki ya 60 konvensional kayaknya masih, jadi 40 digital gitu. Jadi masih kita kombinasi. Ya, intinya ada gangguan kenyamanan nggak Pak? Ada ya. Ada perubahan. Jadi kita berusaha, makanya kita inginlah adanya masukan-masukan dari EC untuk bisa membimbing kita, untuk mendampingi kita. Siap. Terima kasih Pak Mulyadi, terima kasih Pak. Siap. Nah, apa yang dikatakan Pak Mul tadi betul sekali teman-teman. Tapi gini loh ya. Jadi terhadap perubahan adalah keistimewaan kita sebagai makhluk Tuhan yang bernama manusia. Ya, jadi manusia dalam bahasa Inggris itu disebut human be plus ing. Ya, jadi B-nya plus ing teman-teman. Nah, akhiran ing dalam bahasa Inggris itu artinya berkelanjutan terus-menerus. Nah, human being adalah manusia itu terus-menerus berproses teman-teman. Untuk apa? Untuk menjadi lebih baik sampai kapan? Mungkin sepanjang umur kita, teman-teman. Ya. Jadi yang ingin saya katakan gini, teman-teman. Manusia yang terus berproses menjadi lebih baik itu adalah manusia yang sebenarnya sudah terbiasa dengan perubahan. Ya, karena selalu berubah. Ya, jadi manusia itu secara nature memang harus berubah. Jadi dulu semasa kita bayi, ya, makanan utama kita adalah eksklusif air susu ibu ya, kita pakai ASI. Nah, di bawah usia 3 tahun ya, bayi itu udah mulai diperkenalkan dengan makanan-makanan yang lebih berkontur gitu ya. Nah, saat usia balita mulai mengkonsumsi makanan yang bertekstur lebih keras. Nah, begitu dewasa kita sudah makan apa saja kita makan gitu teman-teman ya. Nah, yang ingin saya katakan juga gini. Dari dulu waktu kita cuma bisa tidur, terus mulai belajar tengkurap gitu ya. Akhirnya belajar berjalan sampai akhirnya berlari, teman-teman. Nah, itulah proses nature-nya kita sebagai manusia. Nah, sebagai orang tua, tentu kita begitu senang lihat perubahan anak kita, betul nggak?
Jadi setiap pertumbuh kembang anak kita berubah dari mulai hanya tiduran sekarang sudah bisa berjalan. Itu adalah sebuah kesenangan yang luar biasa sebenarnya. Saya ingin katakan gini sahabat, sesungguhnya perubahan itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Kenapa? Karena itu memang sudah kodratnya kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Ya, human being, selalu makhluk yang berproses terus-menerus untuk menjadi lebih baik. Itu kodratnya kita. Jadi kita harusnya sangat akrab dengan yang namanya perubahan rekan-rekan. Ya. Nah, dalam sesi ini teman-teman, ya, tadi ditanya sama Mas Khairul tuh lewat Mentimeternya. Mengapa sih kalau kita adalah nature-nya makhluk yang terus berubah, tapi mengapa kita sulit berubah gitu? Nah, tadi ada pertanyaan kuesioner ya. Ada 9 orang berkatakan ini. Ada 9 orang yang mengatakan mengapa kita sulit berubah? Ya. Apakah Anda menginginkan perubahan? Harusnya iya, karena nature-nya kita adalah makhluk yang berproses terus-menerus. Ya. Nah, lalu ditanya lagi, apakah Anda menginginkan kenyamanan? Kepengen juga. Nah, ini teman-teman. Sulit yang pertama adalah gini. Kita ingin berubah, tapi kita juga ingin nyaman. Nah, apa yang maksud saya ya? Kita ingin berubah, tapi kita juga ingin nyaman. Di satu sisi ingin nyaman. Nah, ini yang sebenarnya sulit dilakukan. Mengapa kita menjadi sulit berubah? Karena menurut saya kita terlalu serakah sebenarnya. Ingin perubahan, tapi ingin juga kenyamanan. Disinilah letak sulitnya teman-teman. Ya, gini. Jika kita mau perubahan, harusnya kita bisa mengurangi kenyamanan, sahabat. Jika mau kenyamanan, berarti tidak ada perubahan. Itu constraint-nya itu adalah hal yang tidak bisa kita hindari. Ya, kita kalau mau perubahan, kita harus mampu mengurangi kenyamanan. Jika mau nyaman berarti tidak ada perubahan. Nah, akibat kondisi seperti ini teman-teman, kita mengutamakan kenyamanan dan kita menolak ya, kita sangat resistensi bahkan menyangkali perubahan. Akhirnya kita terperangkap pada zona nyaman. Inilah perangkap zona nyaman sebetulnya, di mana kita mengutamakan sisi kenyamanannya saja, tapi kita menolak bahkan menyangkali perubahannya. Ingat ya, kita adalah makhluk yang terus-menerus berubah nature-nya. Ya. Bayangkan kalau usianya sudah 30 tahun gitu, tapi kita masih nyaman dengan AC. Kan lucu sekali teman-teman ya. Nah, itu adalah hal-hal ini. Jadi dengan kata lain, kita terjebak pada yang namanya zona nyaman. Nah, ini sahabat. Kalau kita perhatikan apa itu zona nyaman? Zona nyaman adalah suatu keadaan atau kondisi di mana kita tuh terlena, puas, nyaman sampai akhirnya kita terbuai, kita akhirnya stagnan, teman-teman. Ya, stagnan. Nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, banyak kali kita keliru, sahabat, menyamakan bahwa zona nyaman sama dengan happiness. Nah, ini yang seringkali menjadi problem. Zona nyaman itu sama sekali bukan kebahagiaan, teman-teman ya. No. Zona nyaman itu bukan kebahagiaan ya. Bayangkan tidak akan ada kebahagiaan dengan cara menyangkal kodrat kita sebagai human being. Itu pasti nggak ada kenyamanannya, teman-teman. Nah, perhatikan ini baik-baik. Kenyamanan idenya ya harusnya bersifat sementara. Yang namanya nyaman, yang namanya nyaman harusnya bersifat sementara. Ya, kenapa sementara, teman-teman? Karena ketika kita nyaman, ya, human being kita, nature-nya kita itu akan selalu mencari kenyamanan yang baru. Dulu waktu kita bayi, kita nyaman dengan minum air susu ibu gitu. Tapi begitu beranjak dewasa, teman-teman, itu kita harus menemukan kenyamanan baru. Nah, sebenarnya
arti dari perubahan sesungguhnya adalah ini teman-teman. Perubahan adalah dalam rangka kita mencari kenyamanan dari kenyamanan yang sekarang kita nikmati, teman-teman. Jadi mencari kenyamanan yang lebih lagi dari kenyamanan yang sekarang kita nikmati. Itulah hakikatnya sebenarnya perubahan. Ya, perubahan nggak bisa kita sangkali, teman-teman, karena itu sebuah nature. Ya, nah, yang membuat perubahan menjadi sulit yang kedua adalah ini. Karena kita terpaku pada masa lalu, bukan pada masa depan. Nah, lalu muncul pertanyaan kan sahabat, Mas Darlis, gimana caranya kita tahu kalau kita tuh orientasinya kepada masa lalu, bukan pada masa yang akan datang. Nah, teman-teman, dalam menghadapi situasi, ya, dalam begitu suatu saat Anda menghadapi suatu situasi atau keadaan baru, coba teman-teman renungkan deh. Kira-kira rekan-rekan lebih banyak menanyakan perubahan itu ini kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan, Mas. Kelihatan ya. Teman-teman lebih banyak menanyakan pertanyaan, kenapa? Ya. Atau teman-teman lebih banyak menanyakan pertanyaan yang sifatnya ini. Jelek ya nulis begini ya. Nggak kebaca deh. Ini maksudnya what gitu. Sama how. Nah, iya. Nah, dalam menghadapi situasi yang baru teman-teman temukan, teman-teman lebih banyak bertanya why, atau teman-teman lebih banyak bertanya what dan how. Ya. Nah, ini menguji teman-teman, menguji sejauh mana orientasi kita, apakah kita berorientasi pada masa lalu atau kita berorientasi pada masa depan, teman-teman. Sahabat, yang namanya pertanyaan why itu memaksa kita untuk mengkomparasi keadaan sekarang sama keadaan masa lalu. Jadi kalau terhadap situasi yang baru teman-teman hadapi, kalau teman-teman lebih banyak mempertanyakan why gitu. Kenapa sih begini gitu ya? Kenapa sih segala sesuatu menjadi tambah sulit gitu? Nah, itu berarti rekan-rekan berorientasi pada masa lalu, teman-teman. Tapi kalau teman-teman begitu menghadapi situasi baru, teman-teman lebih banyak bertanya, apa ini? Atau bagaimana ini? Nah, itu berarti teman-teman orientasinya kepada masa depannya. Apa yang harus saya lakukan? Nah, itu berarti orientasinya adalah orientasi kepada masa depan. Atau bagaimana caranya? Nah, itu artinya teman-teman orientasinya kepada masa depan. Yuk kita merefleksi diri deh sejenak dalam menghadapi situasi perubahan yang kita hadapi ini. Teman-teman lebih banyak bertanya why atau what dan how. Nah, itu menggambarkan posisi kita ada di mana. Apakah orientasi kita kepada masa lalu atau orientasi kita kepada masa depan. Ya. Baik, kita lanjut lagi ya, sahabat. Ya, ini tadi kita sudah bahas ya. Nah, ini saya ingin katakan gini, teman-teman. Kalau kita saksikan ya life begin at the end of your comfort zone, saya ingin mengajak teman-teman tuh keluar dari comfort zone sebenarnya. Ada reasonnya sebenarnya, teman-teman ya. Saya ingin katakan gini, teman-teman. Tidak ada pertumbuhan dalam zona nyaman. Ya, dan sebaliknya, tidak ada kenyamanan di dalam zona pertumbuhan. Ya. Banyak di antara kita terjebak dalam zona nyaman karena berpikir itulah yang paling aman. Ya. Terjebak dalam zona nyaman karena itu berpikir itu yang paling aman. Takut melakukan perubahan karena dihantui oleh ketidakpastian.
Takut menerima tantangan karena takut dihantui oleh kegagalan. Ya, bagaimana kalau nanti nggak bisa? Bagaimana kalau nanti justru malah menderita kan gitu ya teman-teman? Nah, bagaimana kalau bahkan hasilnya jadi lebih parah dari sebelumnya? Nah, itulah ketakutan yang seringkali menghambat kita untuk keluar dari zona nyaman. Nah, akhirnya setelah kita pertimbangkan, kita pikir masak-masak, rasa-rasanya lebih aman seperti ini aja deh. Seperti itu kan biasanya kita ya sahabat ya. Nggak perlu susah-susah usaha, nggak perlu unjuk gigi untuk naik gaji atau meningkatkan pendapatan, tapi ya sudahlah gimana ya situasinya memang seperti ini gitu kan. Lalu kita ada pembelaan diri semacam itu. Tetap aja deh di keadaan seperti sekarang lebih aman, lebih nyaman kan gitu ya. Teman-teman, rasa puas ya akan selalu menawarkan kita pada keadaan situasi aman dan nyaman, teman-teman. Ya, tapi ingat, sukses nggak bisa itu, teman-teman, bertahan saat kita terlanjur nyaman. Ya, sukses nggak bisa pada saat kita terlalu nyaman. Nah, sahabat, ini adalah alasan yang ketiga mengapa kita menjadi enggan berubah, ya. Nah, ini kerusakan bukan pada pesawat televisi Anda ya. Memang ini animasinya saya bikin seperti ini, teman-teman. Ya. Nah, rekan-rekan, izinkan saya menceritakan kenapa sih rasa khawatir karena masa depan yang menjadi misteri tadi katanya Mas Khairul itu ya, membuat kita seolah-olah nggak punya kepastian akan masa depan yang jelas gitu. Nah, rekan-rekan mitra, saya ajak kita semua untuk membedakan dulu antara takut dan khawatir, ya. Nah, itu adalah jelas dua hal emosi yang berbeda, teman-teman, ya. Seperti kita ketahui bahwa kita manusia pada saat kita lahir, paling tidak kita udah punya 5 emosi dasar, ya. Yang pertama adalah happy, teman-teman, ya. Yang kedua sedih. Terus yang ketiga itu takut, teman-teman, ya. Terus yang keempat ini marah. Yang yang kelima baru ya itu jijik gitu loh, teman-teman. Itu 5 emosi dasar yang saat kita lahir kita udah ada emosi ini yang diciptakan Tuhan buat kita. Ya. Jadi saya ingin katakan bahwa cek. Oke, Mas. Oke ya. Bahwa emosi takut itu adalah emosi dasar setiap kita. Jadi kita semua punya rasa takut. Nah, saya ingin ceritakan apa sih bedanya takut sama khawatir. Nah, sahabat, takut itu kalau saya boleh cerita gini nih. Takut kalau saya melihat ular, ya, lalu saya menyelamatkan diri. Nah, itu sebenarnya adalah hal yang wajar, teman-teman. Ya. Karena Tuhan menciptakan emosi takut pada kita semua manusia supaya kita bisa yang namanya defense mechanism, ya, mempertahankan diri, ya, survival itu karena ada rasa takut, teman-teman, ya. Bayangkan kalau kita nggak punya rasa takut gitu kan, nah itu justru akan membahayakan kita. Nah, cuma yang namanya khawatir itu adalah responnya keliru gitu. Kalau kita takut lalu kita responnya menjadi lebih waspada, itu adalah emosi yang baik, teman-teman. Tapi kalau kita takut, tapi kita tindak lanjut berikutnya menjadi khawatir, teman-teman, itu justru yang berbahaya. Nah, bedanya di sini, teman-teman. Tadi kalau saya katakan takut itu, kalau saya ketemu ular lalu saya menyelamatkan diri ya. Nah, kalau khawatir gini, saya nggak akan pergi ke taman depan karena mungkin di situ ada ular. Bisa bedakan ya? Jadi khawatir itu belum tentu terjadi, teman-teman. Tapi kita sudah membayangkan, kita sudah mengafirmasikan, lalu kita sudah memvisualisasikan dalam pikiran kita bahwa itu akan terjadi. Nah, bila sebagai mitra, teman-teman, sebagai mitra Gramedia, sudah berpikir, wah nanti mungkin saya akan ditolak oleh customer, gitu kan? Tentu kita nggak akan bergerak, teman-teman. Ya. Atau Anda mulai mencoba bisnis baru, terus mulai berpikir,
wah mungkin nanti saya akan gagal. Nah, di satu sisi untuk memulai bisnis baru, betul Anda harus mempertimbangkan segala hal gitu ya. Resikonya udah harus pertimbangkan. Tapi teman-teman, kalau Anda sampai khawatir, Anda pasti akan stagnan dan nggak akan bergerak. Gitu ya. Nah, inilah yang menghambat kita teman-teman untuk melakukan pengembangan diri. Ini yang menghambat kita untuk bisa berdamai dengan yang namanya perubahan. Saya kembalikan ya, saya ulangi teman-teman, perubahan adalah sesuatu yang nature bagi kita manusia teman-teman. Itu adalah sesuatu yang alami ya. Segala sesuatu berubah teman-teman. Ya. Tugas kita sebagai manusia, makhluk ciptaan Tuhan yang nature-nya adalah berubah, kita harus mampu bisa mengikuti irama perubahan teman-teman. Perubahan sedang terjadi masif dan cepat ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan materi kita teman-teman. Sahabat, saya pernah cerita ya, saya tahun 2018 divonis menderita kanker, ya kan? Kanker multiple myeloma, skalanya sudah di stadium akhir teman-teman. Ya, pada saat itu saya udah nggak bisa ngapa-ngapain, saya cuma bisa tidur teman-teman, nggak bisa bergerak sama sekali. Ya, jadi saya merasa wah saya sudah berhadapan dengan maut nih, gitu. Nah, rekan-rekan. Ternyata saya masih dikasih kesempatan untuk boleh kembali bisa menginspirasi banyak orang, itu sesuai dengan cita-cita dan tujuan hidup saya gitu teman-teman. Nah, rekan-rekan, dokter memvonis gini, Pak, sakitnya Bapak itu tidak bisa disembuhkan. Sakitnya tidak bisa disembuhkan. Yang bisa Bapak lakukan adalah selalu mengkontrol gitu. Ya, dikendalikan. Dengan kata lain gini teman-teman, saya dihadapkan pada pilihan sebenarnya. Saya mau optimis atau saya mau pesimis gitu. Nah, rekan-rekan saya ingin katakan gini, baik optimis maupun pesimis itu tidak menjanjikan kesuksesan di masa depan, tidak. Kita nggak tahu depan kayak apa gitu. Tapi yang pasti teman-teman ya, yang pasti pada saat kita menjalankannya, saya lebih suka menjalankannya dengan perasaan yang optimis. Walaupun dokter bilang saya nggak bisa sembuh gitu ya, tapi saya akan menjalankan itu dengan penuh rasa optimis dibanding saya harus pesimis. Ya, nah kembali ke sini teman-teman, berkaitan dengan itu teman-teman, saya sempat loh khawatir, ya, sempat khawatir kehilangan pekerjaan teman-teman di situasi pandemi gitu ya. Ya kita tahu bersama lah ya, semua bisnis itu sedang mengalami kesulitan gitu ya. Saya takut loh kehilangan pekerjaan. Berikutnya teman-teman, begitu saya selama ini mengembangkan pelatihan dengan skema tatap muka harus berubah tiba-tiba menjadi pelatihan dengan visual learning, saya takut saya nggak bisa kejar kompetensinya teman-teman. Ya, saya takut dianggap saya loser gitu. Ya, pecundang nggak bisa ngikutin perubahannya. Berikutnya teman-teman, saya juga khawatir kehilangan identitas. Jadi selama ini saya senang dan bangga sebagai seorang profesional trainer gitu teman-teman. Dengan situasi perubahan menjadi visual learning, saya takut teman-teman. Saya takut. Nah, berikutnya juga saya takut kehilangan kontrol, sahabat. Nah, ini hal-hal kekhawatiran yang secara pribadi, saya contohkan pribadi tadi yang saya alami dengan perubahan yang kita hadapi belakangan ini, teman-teman. Saya takut kehilangan pekerjaan, saya takut kehilangan kontrol, saya takut dianggap tidak punya kompetensi gitu. Nah, teman-teman, itu dulu sebenarnya. Ya, saya coba mengevaluasi diri teman-teman berdasarkan tadi materi yang sudah kita pelajari di awal. Ternyata saya tuh keberatan teman-teman. Saya keberatan mengurangi kenyamanan demi perubahan. Saya udah terlalu nyaman. Ya. Yang kedua, saya tuh terbuai dengan kejayaan masa lalu. Saya terbuai dengan jasa lalu.
Begitu nyamannya saya bisa ketemu Pak Mul gitu ya Pak. Waktu itu kita jalan ke kemana-mana ya. Nah teman-teman, ada 100-an tika, 50% saya udah pernah nginep teman-teman. Itu karena kenyamanannya saya nikmati loh sebagai seorang trainer. Saya pergi ke kota-kota gitu kan ya, punya teman banyak gitu. Nah, itu saya terbuai sama kejayaan masa lalu. Berikutnya saya penuh kekhawatiran juga akan masa depan yang penuh misteri. Aduh, di depan tuh kayak apa? Ya, nanti kalau artificial intelligence udah masuk di tahun depan, udah nggak butuh trainer kayaknya. Semua orang bisa belajar mandiri. Begitu mau belajar sesuatu, special interest, semua langsung tersajikan sehingga semua orang nggak butuh trainer. Nah, itu kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu yang muncul, teman-teman. Ya, tapi lagi-lagi loh, ya, kalau saya punya perasaan takut itu adalah hal yang wajar, ya, sehingga saya menjadi waspada. Tapi kalau takutnya itu menjadi khawatir, ya, ini yang harus diantisipasi, teman-teman. Ya, kita harus menghilangkan rasa khawatir. Ya, nah itu dulu, teman-teman. Ya, jadi yang saya lakukan adalah gini, teman-teman. Saya mulai menginstall, ibaratnya gitu ya. Saya install mindset saya dengan cara berpikir yang baru, ya, dengan cara berpikir yang baru. Nah, pola pikir yang lama, ya, saya format, lalu saya install dengan pola pikir yang baru. Nah, itu analoginya seperti sebuah komputer ya. Saya install dengan cara pikir yang baru. Nah, pola pikir baru yang sekarang ini, teman-teman, saya tuh nggak keberatan lagi mengurangi kenyamanan, ya, demi perubahan. Ya, saya nggak lagi keberatan tuh. Saya sedikit tidak nyaman, tapi demi perubahan. Nah, kenapa teman-teman? Karena saya punya belief baru, di balik perubahan selalu ada kesempatan. Ya, sekali lagi teman-teman ya, di balik perubahan selalu ada kesempatan. Jadi ada kesempatan baru di setiap kali ada perubahan, teman-teman. Ya. Berikutnya, sekarang saya menyadari, teman-teman, bahwa saya hidup di masa kini untuk menyiapkan masa depan. Ya. Jadi hidup saya ya hidup untuk masa sekarang, teman-teman, tapi tujuannya untuk menyiapkan masa depan yang lebih baik, ya. Daripada saya mikirin masa depan yang masih misteri kan, teman-teman ya, atau saya malah mikirin masa lalu, teman-teman, yang sudah menjadi history gitu kan, udah menjadi sejarah. Lebih baik saya hidup sekarang tapi untuk menyiapkan masa depan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, nah ini agak religius sedikit nih, teman-teman ya. Saya rasanya nggak perlu khawatir, ya. Karena saya tahu siapa yang pimpin hidup saya, teman-teman, semuanya pasti udah diatur sama Yang Maha Kuasa, pasti udah diatur sempurna. Ya. Nah, dengan demikian, teman-teman, saya punya kenyamanan, saya punya ketenangan batin, teman-teman, untuk menghadapi semua perubahan. Ya. Nah, rekan-rekan mitra Gramedia yang berbahagia, hanya makhluk yang bernama